rapi dan sopan selama persidangan. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam lingkungan sidang. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. Pada hari ini, Kamis 23 Februari 2023, sidang perkara pidana akan dilaksanakan. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Nganjuk memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1686-B/2023/PN-DPS atas nama terdakwa Abdil Zamzami dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mohon kuasa hukum dan jaksa penuntut umum memasuki ruang persidangan. Baiklah, untuk saudara jaksa penuntut umum dipersilakan memanggil terdakwa. Saudara terdakwa, dipersilakan masuk dalam ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat dalam KTP. Nama saudara Abdil Zamzami, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir dan umur Nganjuk, umur 19 tahun. Kenegaraan Indonesia, alamat Gedung Dur. Agama Islam, pekerjaan serabutan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 ayat 2 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Betul, dia penasihat hukum saudara. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat Anda? Ya, Yang Mulia, saya membawa. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Baiklah, silakan dibacakannya. Surat dakwaan. Putusan pada tanggal 23 Februari 2023 nomor 1686 PID-B garing 2023 garing PN-DPS. Tingkat proses pertama, kualifikasi pidana umum kejahatan terhadap keamanan negara. Kata kunci pidana pencurian tahun 2023. Tanggal register 23 Februari. Hakim Ketua Brilian Bagus. Hakim Anggota Rizky Nur Fatur Rahman. Amar lainnya hukum. Catatan amar mengadili menyatakan terdakwa Abdil Zamzami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 tahun, menetapkan masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. Menyatakan barang bukti 1
satu buah gembok yang sudah rusak dikembalikan kepada saksi Nasrul Hafiz. 1 unit sepeda motor Scoopy warna hitam dengan plat motor bernomor polisi AG 6843 PAL. Membebankan kepada terdakwa membayar denda perkara sebesar 2 juta rupiah. Maaf yang mulia, saudara terdakwa melakukan pencurian tersebut karena mendapatkan suruhan dari orang lain. Bukankah seharusnya tidak mendapatkan sanksi denda? Maaf yang mulia, disuruh ataupun tidak disuruh, saudara terdakwa tetap melakukan tindakan kriminal. Baiklah, sudah cukup. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan ekspresi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Bukan saksi serahkan kepada penasihat hukum. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan ekspresi? Yang mulia, kami tidak mengajukan ekspresi karena saudara terdakwa sudah memahami dakwaan. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan ekspresi, maka sedang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah barang bukti dan saksi-saksi sudah disiapkan? Kami telah menyiapkan barang bukti dan para saksi yang mulia. Baiklah, segera bawa barang bukti dan saksi menuju ke sini. Baik yang mulia. Baiklah, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan pada persidangan hari ini. 2 orang saksi yang mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Baik yang mulia. Kepada Panitera, mohon hadirkan saksi pertama atas nama Fitriana Fajar. Saksi atas nama Fitriana Fajar dipersilakan memasuki ruang sidang. Saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan terhadap persidangan ini yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia sumpah atau berjanji? Saya bersedia yang mulia. Baiklah, kepada petugas rohaniawan akan mengambil tempat. Saya berjanji Saya berjanji dalam perkara ini dalam perkara ini memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari benar. Silakan duduk kepada rohaniawan, silakan berdiri tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan yang salah, maka saudara bisa dituntut pasal 242 KUHP yang akan membuat saudara penjara selama-lamanya 7 tahun. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baiklah. Saudara kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara periksa dalam persidangan ini? Saya mengerti terkait dengan sepeda motor yang terjadi di rumah saya. Saudara saksi tahu dari mana bahwa telah hilang 1 unit sepeda motor Scoopy dengan plat nomor AG 6873 PAL? Saya mengetahui dirinya. Saya mengetahui dirinya dari pada saat audio setelah saya mengajar panggilan sepeda motor saya. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hilangnya sepeda motor saudara? Saya bingung malas dan mencari siapa yang memiliki sepeda motor saya. Baiklah, coba saudara jelaskan. Saat saudara mengetahui hilangnya sepeda motor, saudara apakah ada benda lain yang hilang atau rusak? Ada yang mulia, yaitu gembok berhasil rumah saya rusak. Baik, saudara jaksa penuntut umum silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim.
Apakah benar ini adalah barang bagian dari SPM milik saudara? Benar yang mulia. Saudara, baik. Saudara, jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar pada saat itu stang sepeda motor saudara telah terkunci? Benar, Bu. Saya selalu mengunci stang sepeda motor saya. Saudara saksi, apakah benar Anda menemukan kunci kedua pagar rumah pada pelaku tersebut? Benar. Menurut saya saat itu sudah rusak. Baik, yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pernyataan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Yang mulia, terima kasih. Kepada saudara saksi, apakah Anda menyadari sepeda motor Anda telah hilang atau telah hilang? Pada saat terjadi sekitar pukul 4:30 saat saya mau melaksanakan sholat, setelah itu pada saat Anda mendapat sepeda motor saya yang tidak diterimanya, Anda juga menyadari bahwa ketika Anda sudah pada malam sebelumnya, apakah Anda yakin Anda sudah benar-benar memiliki Anda? Benar, saya selalu menguntit untuk juga menghindari hal yang tidak diinginkan. Kepada saudara saksi, saya tanyakan. Pada saat penangkapan, kami menemukan plat sepeda motor nomor polisi AG6843PAR. Apakah benar plat motor sepeda motor Anda yang hilang? Benar. Baik, yang mulia, pertanyaan dari kami sudah cukup. Pada saudara saksi, silakan kembali ke depan. Baiklah, silakan panggil terdakwa untuk kembali ke depan. Kepada kuasa hukum, apakah ingin memberikan pertanyaan terhadap terdakwa? Apakah saudara terdakwa mengetahui akibat dari perkataan yang saudara? Apakah saudara sudah menyesal melakukan pencurian tersebut? Bagi saudara, saya dari kami. Baik, bagi anggota silakan mengajukan pertanyaan. Saudara terdakwa, bagaimana situasi rumah korban saat saudara pergi membawa sepeda motor milik korban? Itu ada orang sudah Baiklah, cukup. Baiklah, saudara terdakwa silakan kembali ke tempat. Kepada saksi kedua, aku berhenti silakan memasuki persidangan. Baiklah, saudara saksi, apakah Anda sehat dari ini dan dapat mengikuti persidangan? Baiklah, sebelum bertanya, apakah saudara bersedia disumpah? Baiklah, untuk rohaniawan segera mengambil tempat. Silakan duduk kembali. Apakah saudara saat itu melihat terdakwa saat melakukan pencurian? Saat itu saudara sedang melakukan apa? Baiklah, sudah cukup. Saksi. Saksi silakan kembali ke depan.
terdakwa Adi Hendra menahan bahwa jasa menarik korban dari masih keluarga atas aturan menahan beberapa pihak dari bagian imbalan tersebut yang mendapatkan identitas dari korban. Ini Pak. Kepada JPU, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah kuasa hukum ingin bertanya? Baik, Pak. Jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Baiklah, saudara terdakwa dapat mengambil tempat kembali ke depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 2 KUHP yang unsur khususnya adalah sebagai berikut. 1. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sesungguhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan jalan merusak, menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut masih sakit, mempertimbangkan sebagai berikut. Maka, untuk beralasan jika kepada terdakwa diberikan hukuman atau dijatuhi pidana, menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut memenuhi undang-undang acara kesehatan, menimbang bahwa oleh karena terdakwa menyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang sebesarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Halaman 13 dari 15 putusan nomor 111 garing PID titik B garing 2023 garing PN titik 2 SBG memperhatikan pasal 363 ayat 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang hakim acara pidana serta peraturan undang-undang lainnya. Yang bersangkutan mengadili menyatakan terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan penjarahan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun, menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. Sekian, terima kasih. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Pada terdakwa, apakah saudara akan tentang tersebut? Bagaimana penasihat hukum? Apakah penasihat hukum akan memberikan pembelaan terhadap terdakwa? Tidak akan mengajukan pembelaan. Baiklah kalau begitu. Surat keputusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim ketua. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan keputusan. Kami menyatakan bahwa terdakwa Abdul Jamjami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan. Terdakwa dijatuhkan hukuman selama 2 tahun penjara dan membayar ganti rugi kerugian sebesar 2 juta rupiah. Kesimpulan sidang kasus pencurian hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 di Pengadilan SMPN IPA Tanjung berakhir dengan hasil terdakwa Abdul Jamjami mendapatkan hukuman 2 tahun kurungan penjara. Silakan hakim ketua dan hakim anggota meninggalkan tempat terlebih dahulu. Terima kasih bagi hadirin yang telah menghadiri sidang pada siang hari ini. Silakan meninggalkan tempat persidangan.